Sapu tangan ini ada obat biusnya. Funi jadi korbannya. Suami aku bisa sejahat ini. Adegan saat ini, Funi menjadi korban pembiusan yang dilakukan Imran hingga mengalami lemas. Imran kesal dengan sikap Funi yang terus mendekatinya di rumah Dr. Aksan, hingga pada akhirnya nekat membius untuk menghentikan Funi yang terkesan agresif, mengganggu siasat licik yang akan dilakukan untuk Kansa. Awalnya rencana Imran menggunakan obat bius adalah untuk Kansa yang menjadi sasaran utamanya. Namun Funi yang menjadi korbannya. Itu artinya secara tak langsung Kansa terselamatkan dari kejahatan Imran ya, yaitu niat licik demi ambisi memiliki Kansa seutuhnya. Persaingan asmara untuk mendapatkan Kansa makin sengit antara Fatan melawan Imran. Itu artinya Imran akan terus menggunakan cara licik dan keji. Sebaliknya, Fatan menggunakan cara baik dan tulus untuk bisa mendapatkan Kansa seutuhnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Imran yang sudah gagal akan terungkap dan diketahui oleh Kansa di kisah selanjutnya? Tentu itu yang akan menjadi ramai di kisah selanjutnya ketika kabar tersebut mulai diketahui Dr. Aksan atau Fatan nantinya. Bahkan bisa jadi Imran malah kena tampar dari Kansa yang memang sudah marah dan kecewa. Episode selanjutnya, setelah dapat informasi dari ART di rumah Dr. Aksan, Kansa nampak penasaran namun juga panik. Dari informasi tersebut adalah Imran membawa Funi masuk ke dalam kamar berdua. Bahkan ART Dr. Aksan juga memberikan bukti rekaman video saat Imran membawa Funi masuk ke dalam kamar, namun dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, hingga membuat Kansa curiga kalau di balik kejadian tersebut ada niat dan rencana terselubung Imran untuk menjadikan dirinya sebagai korban yang sebenarnya. Karena penasaran dengan kejadian tersebut, Kansa mulai menyelidiki hingga dirinya menemukan kebenaran dan bukti kalau Funi sempat dibius menggunakan selembar kain yang dikasih obat bius oleh Imran. Jadi tidak hanya Kansa yang marah sama Imran, bahkan Dr. Aksan juga akan emosi ketika tahu kalau Funi anak kandungnya mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari Imran di dalam rumah. Nah, dari situlah Kansa mulai menemukan satu lagi kejahatan Imran, sehingga dampaknya adalah Kansa semakin benci, semakin sakit hati dan sangat kecewa dengan kelakuan Imran yang memang terobsesi sama dirinya untuk dimiliki. Jadi pada endingnya nanti tidak ada alasan buat Kansa kecuali harus berusaha untuk secepatnya membuktikan kalau dirinya bukan anak kandung Darto. Dengan begitu, maka Kansa akan bisa bebas dan lepas dari belenggu pernikahan bersama Imran yang sebenarnya tidak sah. Jadi kunci utama Kansa bisa menjauh dari Imran adalah dengan cara melakukan tes DNA bersama Darto. Episode selanjutnya, setelah Kansa dibuat curiga dan yakin kalau Imran sebenarnya ingin membius dirinya, maka akan mulai konfrontasi, mulai melabrak untuk diintimidasi sekaligus demi bisa mengungkap kebenaran. Kansa nampak tegas, marah hingga berusaha untuk mendesak dan memaksakan Imran mengakui niat busuknya. Namun sayangnya, karena Imran punya watak dan sifat licik seperti Darto, maka dirinya mencoba ngeles dan pura-pura bodoh untuk mengelabui Kansa atau Dr. Aksan, sehingga Imran tidak akan mengakui perbuatan dan rencana jahatnya terhadap Kansa, dengan harapan supaya dirinya masih punya alasan untuk bertahan dan tetap tinggal di rumah Dr. Aksan. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah kedok kejahatan Imran masalah obat bius akan bisa terungkap dan bisa dibuktikan? Tentu itu yang masih membuat penasaran ya. Namun yang pasti ketika kejahatan Imran terbukti dan bisa dibuktikan, maka tidak ada pilihan lain buat Dr. Aksan kecuali harus menendang Imran untuk keluar dari rumahnya, atau dengan kata lain diusir supaya angkat kaki dari dalam rumahnya.
Emran akan kalah ketika rencana yang dilakukan selalu gagal dan sia-sia. Bahkan sebaliknya, kejahatan Emran akan terungkap ketika Kansa, Dr. Aksan dan Fatan kompak untuk terus mengawasi gerak-geriknya. Tidak ada tempat untuk Emran di dalam rumah Dr. Aksan. Tidak ada ruang buat Emran di dalam hati Kansa. Emran hanya parasit atau benalu yang memanfaatkan pernikahan untuk terus mendekati Kansa. Namun pada kenyataannya nanti, Emran gagal total dan tidak akan bisa mendapatkan atau memiliki Kansa seutuhnya karena bukan jodohnya. Makin seru dan tegang ya adegan dan ceritanya, karena peran antagonis selalu kalah dan gagal dalam rencana. Tidak hanya Emran, bahkan Darto dan juga Monica juga mengalami hal yang sama, yaitu gagal bersandiwara pura-pura meninggal dalam bunuh diri di jembatan. Secara bersamaan, di saat Emran terus melakukan rencana licik namun gagal, di saat itu pula Dr. Aksan sudah mempunyai rencana jitu untuk menjebak Emran. Tentu hal itu dilakukan adalah demi membantu Kansa supaya bisa lepas dari pernikahan tidak sah yang masih membelenggu. Lalu apa dan bagaimana cara Dr. Aksan membantu Kansa supaya bisa lepas dari Emran dengan mudah? Tentu saja Dr. Aksan mencari kelemahan Emran, dan kelemahan Emran kali ini adalah membius Funi dan diajak masuk ke dalam kamar dalam keadaan lemas tak berdaya. Nah, dari kejadian tersebutlah yang akan digunakan Dr. Aksan untuk memisahkan Kansa dan Emran lewat proses hukum. Itu artinya tanpa harus membuktikan Darto bukan ayah kandung Kansa, maka Kansa bisa menggugat cerai Emran di pengadilan agama ketika ada bukti yang menguatkan. Dan kebetulan bukti yang kuat adalah hasil rekaman video yang didapat dari ART dalam rumah Dr. Aksan, yaitu saat Emran membawa Funi masuk ke dalam kamar. Lalu apakah dengan kejadian tersebut maka Kansa dan Emran akan bisa bercerai? Tentu itulah yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Sebab hubungan Kansa dan Emran sudah tidak sehat, sudah tidak mungkin dilanjutkan setelah sebelumnya sudah ketahuan tidak sah alias gugur. Sebaliknya, rencana Darto dan Monica juga akan percuma dan sia-sia untuk melakukan sandiwara pura-pura meninggal dunia. Sebab pada kenyataannya hubungan Emran dan Kansa tidak akan bisa dipertahankan lagi. Jadi pada endingnya pengorbanan Darto untuk Monica tidak membuahkan hasil. Justru sebaliknya, Darto yang rugi sendiri. Tidak hanya rugi secara finansial karena mobil hancur setelah menjalankan skenario Monica. Bahkan Darto juga rugi fisik karena mengalami luka di bagian kepala karena terbentur. Maka dari situlah menjadi karma buat Darto dan Monica nantinya. Setelah melakukan sandiwara bunuh diri dengan cara menjatuhkan mobil ke jurang dengan sengaja. Ringkasan cerita saat ini adalah Darto dan Monica akan menjadi pasangan papa dan anak kandung yang gagal total. Kegagalan Monica adalah tidak mungkin bisa memiliki Fatan setelah skenario yang dijalankan berantakan. Sebab Fatan tidak percaya saat Monica mengaku kalau papanya meninggal dunia karena bunuh diri. Sebaliknya, pengorbanan Darto untuk membahagiakan Monica juga gagal karena Fatan tidak akan pernah mau menikahinya. Hingga endingnya Darto dan Monica akan menikmati karma dan balasan atas perbuatan jahat mereka ya. Suatu saat nanti Darto akan bangkrut hingga jatuh miskin. Sebaliknya, Monica mulai stres dan terancam masuk RSJ ketika Fatan bersatu dan menikah dengan Kansa. Itu dari kejadian tersebut menjadi bukti nyata kalau peran antagonis kalah melawan Kansa dan Fatan yang memang sudah ditetapkan berjodoh sebagai pasangan peran utamanya. Jadi ikuti terus ya jalan cerita selanjutnya. Terima kasih.